Yo guys, selamat datang di channel Detective Movie, tempat di mana kita belajar dari kisah-kisah paling inspiratif yang bikin hidup kalian terasa lebih bermakna. Hari ini, kita bakal bahas film yang gak cuma bikin kalian ketawa, nangis, tapi juga mikir dua kali sebelum menyerah dengan keadaan. Ini dia, The Pursuit of Happiness. Kita bakal kupas tuntas perjalanan awal Chris Gardner. Dari seorang pria optimis, tapi apes, hingga jadi seorang pejuang kehidupan yang gak kenal lelah. Grab your snacks, duduk yang nyaman, dan let's dive in. Chris Gardner adalah pria biasa yang tinggal di San Francisco, tapi hidupnya jauh dari biasa. Dia adalah salesman alat pemindai tulang portable yang katanya revolusioner. Namun, alat itu lebih terlihat seperti mainan anak-anak daripada inovasi medis. Masalahnya, dokter di rumah sakit besar lebih suka alat murah yang sudah ada. Akibatnya, alat itu nggak laku-laku. Meski Chris sudah mencoba semua cara, mulai dari presentasi penuh semangat hingga senyuman manis ala sales door to door. Namun, satu hal yang bikin Chris beda dari orang lain adalah never give up spiritnya. Dia yakin bahwa kerja keras suatu hari nanti bakal membawa hasil. Sayangnya, optimisme Chris seperti pedang bermata dua. Istrinya, Linda, yang sudah bertahun-tahun bekerja keras di laundry, mulai kehilangan kesabaran. Dia sering bilang, "Chris, kalau alat itu nggak bisa bayar tagihan, aku yang bayar tagihan pakai apa? Pakai mimpi." Tagihan menumpuk, dan hubungan Chris serta Linda semakin renggang. Adegan-adegan kecil tapi menyakitkan mulai muncul di rumah tangga mereka. Ada momen ketika Chris mencoba menghibur Linda dengan berkata, "Sabar, ini cuma fase buruk." Tapi Linda langsung membalas, "Chris, kita sudah ada di fase buruk ini selama 5 tahun. Kalau ini cuma fase, kapan fasenya selesai?" Chris juga punya seorang anak kecil yang sangat dia cintai, Christopher Jr. Meskipun masalah keuangan menghimpit, Chris selalu berusaha memberi waktu untuk bermain dan bercanda dengan anaknya. Di sini, hubungan ayah anak itu jadi sorotan penting yang bikin kita terharu. Ada satu momen lucu ketika Chris pura-pura jadi dinosaurus di depan anaknya, tapi malah ketabrak meja. Anak ketawa, tapi Linda cuma geleng-geleng kepala. Mimpi yang membawa malapetaka. Chris mulai bermimpi lebih besar setelah melihat seorang pria kaya turun dari mobil Ferrari di jalanan San Francisco. Penasaran, dia memberanikan diri bertanya, "Apa yang Anda lakukan sampai bisa punya mobil seperti ini?" Jawaban pria itu sederhana, "Saya pialang saham." Dari situlah Chris mulai bermimpi untuk masuk ke dunia saham. Tapi mimpi itu nggak datang tanpa harga. Satu hal yang paling dia butuhkan adalah pendidikan formal, sesuatu yang tidak dia miliki. Namun, Chris tidak menyerah. Dia mendaftar ke program magang pialang saham di sebuah perusahaan besar. Salah satu momen paling lucu terjadi ketika Chris harus menghadiri wawancara kerja di perusahaan tersebut. Malangnya, sehari sebelumnya, dia ditangkap polisi karena tidak membayar tiket parkir. Akibatnya, dia terpaksa tidur di sel semalaman. Keesokan paginya, dia langsung lari ke wawancara masih memakai pakaian penuh cat dari renovasi apartemennya. Bayangkan betapa kacaunya penampilannya. Tapi, Chris berhasil memukau para pewawancara dengan kecerdasan dan kepercayaan dirinya. Dia bahkan berkata, "Saya mungkin tidak terlihat terbaik hari ini, tapi saya selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan saya." Chris akhirnya diterima di program magang tanpa gaji itu. Tapi, masalah baru muncul. Dia sekarang harus membagi waktunya antara menjual alat medis yang sudah seperti beban kutukan, mengikuti program pelatihan saham yang super ketat, dan mengurus anaknya seorang diri karena Linda memutuskan pergi meninggalkan mereka. Adegan perpisahan Linda dengan Chris adalah salah satu momen yang emosional. Tapi Chris tetap menjaga senyum di depan anaknya. Setelah Linda pergi,
Chris berkata pada Christopher Jr., "Kita sekarang seperti tim superhero. Aku Batman, dan kamu Robin. Kita nggak butuh siapapun untuk menang." Anak kecil itu tersenyum. Meski kita semua tahu, hidup mereka akan jauh dari mudah. Chris Gardner kini resmi terdaftar dalam program magang pialang saham di sebuah perusahaan besar di San Francisco, Tinweather. Namun, seperti yang bisa kalian bayangkan, ini bukan perjalanan yang mulus seperti di iklan. Meskipun magangnya tanpa bayaran, Chris sudah memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan mengabaikan kesulitan-kesulitan yang datang. Karena dia tahu satu hal, opportunity doesn't knock twice. Kehidupan Chris berubah drastis, dan bukan dalam cara yang lebih baik. Sekarang, dia harus bersaing dengan 19 orang lainnya untuk mendapatkan satu posisi tetap sebagai pialang saham. Seperti pertandingan sepak bola dengan satu bola, dan semua orang ingin mencetak gol. Tapi, bola itu selalu berhasil dijaga. Kalian tahu, kayak di sekolah dulu, di mana kalian terjebak di grup yang gak pernah bisa dapat giliran ngomong. Nah, itu perasaan Chris tiap hari. Pagi hari, Chris mengantar Christopher Jr. ke penitipan anak dengan raut wajah lelah, tapi tetap mencoba tersenyum. "Papa bakal kerja keras buat kita ya. Kita harus tetap percaya," katanya. Tapi di dalam hati, Chris mulai merasakan tekanan besar. Karena hari-hari yang penuh ketidakpastian semakin membebani hidupnya. Sambil mempersiapkan diri untuk pekerjaan magangnya, dia harus melawan kenyataan pahit. Uangnya sudah hampir habis. Dalam satu kesempatan, dia duduk di dalam mobil, melihat dompet yang hampir kosong, dan berpikir, apa yang salah? Tapi, meskipun banyak pertanyaan yang mengusik, satu hal yang tidak bisa diambil dari Chris adalah semangatnya yang tidak pernah padam. Salah satu adegan yang paling membuat hati merintih adalah ketika Chris dan anaknya harus menghabiskan malam di stasiun kereta. Tidak ada tempat tinggal yang tetap, jadi mereka tidur beralaskan apa yang bisa ditemukan, seringkali di ruang tunggu yang sepi. Tentu saja, Chris tetap mencoba untuk menjaga semangat anaknya, memainkan permainan kecil untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan pahit. Seringkali mereka berdua harus berbagi makanan seadanya, seperti nasi sisa yang Chris temui di tempat makan cepat saji, yang seolah mengingatkan kita bahwa bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, ada tempat untuk tawa. Namun, tidak semuanya bisa ditutup dengan humor. Ada saat-saat di mana Chris harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang dunia yang tidak peduli dengan usaha kerasnya. Ada satu momen di mana dia menatap kosong ke jendela kereta bawah tanah, bertanya-tanya, bagaimana rasanya hidup seperti orang lain yang bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang. Tapi meskipun begitu, dia tetap memaksa dirinya untuk tersenyum. Karena dia tahu satu hal, anaknya membutuhkan dia untuk tetap kuat. Selama hari-hari magangnya, Chris harus bekerja keras lebih dari orang lain. Dia harus berjuang bukan hanya dengan angka-angka saham yang membingungkan, tapi juga dengan para rekan kerja yang lebih berpengalaman dan jauh lebih siap. Ada satu momen ketika dia mencoba untuk memecahkan sebuah masalah saham yang rumit, dan semua orang di ruang kerja langsung menganggapnya gagal. Bahkan, beberapa rekan kerja yang lebih senior tidak ragu untuk menunjukkan betapa jauh lebih baik mereka daripada Chris. Ada sedikit canda yang terkesan meremehkan, namun Chris hanya bisa tertawa, karena dia tahu jika dia tak tetap semangat, dia bisa jatuh lebih dalam. Dalam dunia yang serba cepat ini, Chris harus belajar banyak tentang dunia keuangan, bahkan sampai dia menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar komputer untuk mempelajari grafik saham dan mengikuti kursus tambahan. Tapi meskipun segala usaha itu, tekanan tetap ada. Suatu ketika, Chris datang terlambat untuk sesi pelatihan saham karena harus menjemput anaknya yang sakit. Ketika dia datang, hanya ada sedikit sisa waktu
dan dia harus menunjukkan apa yang bisa dia lakukan dalam waktu singkat. Tentu saja, banyak yang ragu, termasuk dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Chris semakin merasa bahwa dia tidak hanya bertarung dengan dunia luar, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Setiap hari, dia harus memilih antara hidup sebagai ayah yang penuh kasih atau sebagai seorang profesional yang ingin sukses. Terkadang, dia merasa seperti dua orang yang berbeda. Yang satu berjuang untuk menafkahi keluarga, dan yang lain berusaha mencari jati diri di dunia yang keras. Di tengah semua ini, Chris tetap berusaha keras. Dia terus bekerja keras, menjaga semangat anaknya tetap menyala, meski kebanyakan malam mereka tidur di tempat yang tidak pasti. Namun, di balik semua penderitaan itu, ada satu hal yang selalu mengingatkan Chris untuk tidak menyerah. Kecintaannya pada anaknya. Ada adegan indah ketika dia mengajak Christopher Jr. untuk berkeliling di kota, menatap gedung-gedung besar yang menjulang tinggi. Mereka berbicara tentang mimpi dan harapan, seolah dunia ini penuh kemungkinan, meskipun keadaan sekeliling tidak mendukung. Suatu hari, Papa bakal punya pekerjaan yang bagus, dan kita bakal punya rumah besar. Chris berkata dengan penuh keyakinan. Christopher Jr. hanya tersenyum, meski kita semua tahu dia lebih menginginkan kebersamaan dengan ayahnya. Setelah berbulan-bulan berjuang keras dan bertahan hidup dalam ketidakpastian, akhirnya Chris Gardner sampai pada titik yang menentukan dalam hidupnya. Dia telah membuktikan bahwa ketekunan dan kepercayaan pada diri sendiri bisa mengubah jalan hidup. Meskipun segala sesuatu tampak hampir mustahil, Chris telah melalui begitu banyak hal yang bisa membuat orang lain menyerah. Dia tidur di toilet umum, makan sisa makanan, dan bekerja tanpa gaji. Namun, dia tidak pernah berhenti berjuang. Meskipun setiap hari terasa lebih berat, dia tahu bahwa ada harapan di ujung jalan. Hal ini terlihat jelas ketika dia akhirnya mengerjakan kasus saham yang mengharuskan dia untuk melakukan analisis yang sangat mendalam. Momen-momen seperti ini, di mana Chris tahu bahwa pekerjaannya akan dinilai oleh orang-orang penting, membuat darahnya mendidih. Namun, di balik semua itu, dia tetap menunjukkan etos kerja yang luar biasa yang menjadikannya berbeda dari peserta magang lainnya. Ketika tiba saatnya untuk melakukan presentasi tentang analisis saham, dia menunggu dengan cemas. Di dalam hatinya, dia terus berdoa, berharap bahwa ini adalah kesempatan yang tidak akan dia sia-siakan. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang Christopher, tentang kita, pikirnya. Ketika dia memulai presentasinya, ekspresi wajah para eksekutif perusahaan terlihat serius dan penuh perhatian. Chris dengan percaya diri menjelaskan analisisnya. Ada sedikit kegugupan yang terlihat di wajahnya, tapi dia tidak membiarkan itu menghalanginya. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu itu datang. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, Chris mendapat kabar bahwa dia diterima sebagai pialang saham tetap di Dinwiddie. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Setelah bertahun-tahun berjuang tanpa bayaran, akhirnya impiannya menjadi kenyataan. Posisinya yang semula penuh dengan ketidakpastian, kini berubah menjadi keberhasilan yang besar. Reaksi Chris saat mendengar kabar itu adalah puncak dari segalanya. Dia berdiri dengan mata penuh air mata, merasa seolah dunia ini memberi penghargaan atas segala pengorbanannya. Tentu saja, dia langsung menghubungi anaknya, Christopher Jr., untuk memberitahunya bahwa perjuangan mereka akhirnya terbayar. Mereka berdua akhirnya bisa merayakan kemenangan ini. Namun, meskipun Chris mencapai tujuannya, dia tidak melupakan perjuangan yang telah membentuknya. Ada satu momen haru di mana dia menyadari bahwa hidupnya tidak hanya tentang kesuksesan material atau pekerjaan, tetapi tentang keluarga dan bagaimana dia bisa menjadi teladan bagi anaknya. Ini untuk kita, Christopher. Ini adalah kemenangan kita, katanya sambil menatap ke langit, seolah mengucapkan terima kasih pada dunia yang telah memberinya kesempatan kedua.
Kehidupan Chris mulai berubah secara signifikan setelah itu. Dia bukan hanya mendapatkan pekerjaan tetap, tetapi dia juga memperoleh kebahagiaan yang lebih dalam. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan cobaan dan air mata, kebersamaan dengan anaknya menjadi sumber kekuatannya. Ada momen-momen manis ketika mereka menikmati waktu bersama, berkeliling kota dengan rasa bahagia tanpa harus khawatir tentang hari esok. Kini, Chris bisa memberi anaknya lebih banyak dari sekadar waktu. Mereka akhirnya bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik, dan Chris bisa memberikan masa depan yang lebih cerah untuk Christopher Jr. Dia tidak hanya berhasil mencapai tujuannya, tetapi dia juga mengajarkan kita tentang pentingnya tidak pernah menyerah. Meskipun hidup terasa sangat sulit, meskipun segala kesulitan yang dihadapi, Chris tetap memiliki selera humor yang membuatnya tetap bisa tertawa di tengah tekanan. Dalam salah satu adegan, ketika dia dan anaknya akhirnya bisa tinggal di sebuah apartemen yang lebih layak, mereka berdua merayakan dengan makan pizza di lantai. Ada satu momen lucu ketika Christopher Jr. bertanya, "Papa, kita harus makan pizza setiap hari ya?" Chris tersenyum dan menjawab, "Hanya kalau pizzanya sebaik ini." Mereka tertawa bersama, merasakan kebahagiaan yang tak ternilai. Setelah mencapai puncak kesuksesan, Chris Gardner bukan hanya menjadi pialang saham sukses, tetapi juga seorang motivator yang memberi inspirasi pada banyak orang. Di luar kesuksesan kariernya, kisah hidup Chris mengajarkan banyak orang bahwa ketekunan, kerja keras, dan cinta keluarga adalah kunci utama dalam mengatasi tantangan hidup. Ada satu momen yang sangat menginspirasi ketika Chris berpidato di depan banyak orang, menceritakan perjalanan hidupnya. Kalian semua pasti pernah merasa seperti kalian berada di ujung jurang. Tapi percayalah, di bawah jurang itu ada jalan keluar yang tak terlihat. Kalian hanya perlu terus berjalan, meskipun terkadang kaki kalian terasa berat, katanya dengan penuh keyakinan. Bukan hanya orang dewasa yang terinspirasi, tetapi juga anak-anak yang mendengarkan kisahnya mulai percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita punya tekad yang kuat. Chris menjadi simbol harapan dan kebangkitan bagi banyak orang yang merasa terperangkap dalam kehidupan yang sulit. Akhir cerita ini adalah tentang kemenangan. Kemenangan yang tidak hanya datang dalam bentuk pekerjaan atau uang, tetapi dalam bentuk kebahagiaan yang datang dari pencapaian pribadi, dari menjadi ayah yang baik, dan dari mengatasi segala rintangan yang datang. Chris Gardner akhirnya berhasil meraih kebahagiaan yang dia impikan bersama anaknya. Mereka berdua sekarang menjalani hidup yang jauh lebih baik. Meskipun jalan menuju kebahagiaan itu penuh dengan hambatan dan perjuangan yang berat, kisah Chris adalah bukti bahwa meskipun hidup memberi kita lemon, kita bisa membuat limun yang lezat dan manis, asalkan kita tidak menyerah begitu saja. Ini adalah akhir dari perjalanan Chris Gardner dalam The Pursuit of Happiness. Dan bagi banyak orang, ini adalah awal dari perjalanan mereka untuk mengejar impian mereka sendiri. Dan itu dia guys, kisah inspiratif Chris Gardner yang ngajarin kita kalau nggak ada yang nggak mungkin selama kita nggak pernah berhenti berusaha. Semoga kalian bisa dapetin semangat dari cerita ini dan terus maju apapun tantangannya. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian merasa terinspirasi, dan pastikan subscribe biar nggak ketinggalan video-video motivasi lainnya. Ingat, hidup itu penuh perjuangan, tapi yang penting adalah nggak pernah menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep chasing your happiness. Peace.